Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini. Hasto akan diperiksa sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Informasi terkini kita bergabung dengan Valerie Budianto dari Gedung KPK Jakarta. Valerie, apakah Hasto terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan KPK hari ini? Ya, hingga saat ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikonfirmasi untuk hadir memenuhi panggilan dari KPK, tapi memang konfirmasi ini hanya bersifat sepihak saja, Eva, yang disebutkan oleh Hasto sebanyak 2 kali. Pertama ketika dirinya hadir dalam konferensi pers di DPP PDIP dan juga ketika menghadiri Soekarno-Ran kemarin. Namun sebaliknya dari sisi KPK hingga saat ini belum menerima surat konfirmasi kehadiran dari Hasto Kristianto. Nah, apabila memang Hasto hadir, jadwal pemanggilannya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekitar 1 jam dari sekarang, namun tidak menutup kemungkinan Hasto ini bisa datang lebih awal maupun lebih lambat daripada jadwal. Nah, apabila Hasto memang hadir, maka hari ini akan menjadi kali pertama Hasto diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Mengapa tersangka? Karena sebelumnya Hasto ini sudah diperiksa juga di KPK sekitar tahun 2020 dan juga tahun 2024, namun kapasitasnya ini sebagai saksi. Nah, kita ketahui bersama tentunya adanya perbedaan status akan berimplikasi pada materi-materi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Hasto selama diperiksa di KPK nanti apabila memang ia benar-benar hadir, mulai dari pertanyaan-pertanyaannya akan dihubungkan dengan sejumlah hal yang belakangan juga dilakukan KPK beberapa bulan ini, yaitu mulai dari penggeledahan, kemudian juga ada penyitaan, misalnya di rumahnya di Bekasi, kemudian juga ada sejumlah hal-hal yang berhasil dikumpulkan oleh KPK, mulai dari keterangan saksi-saksi dan juga ahli. Tentunya ini akan dicocokkan pada keterangan Hasto kali ini untuk kemudian menentukan keterlibatan Hasto sejauh mana dalam kasus suap berkaitan dengan Harun Masiku maupun perintangan penyidikan di kasus serupa. Nah, dari Hasto sendiri ada sejumlah persiapan yang sudah disiapkan untuk menghadiri pemeriksaan KPK hari ini sebagai tersangka. Yang pertama adalah pastinya menjawab keterangan dari KPK dengan sebenar-benarnya, kemudian juga membaca sejumlah hak-hak dari tersangka. Mengapa hak-hak tersangka ini menjadi penting untuk dibaca? Karena kalau kita kilas balik ke belakang, terakhir kali Hasto di KPK untuk kasus ini sekitar bulan Juni 2024, memang Hasto ini mengklaim mendapatkan perlakuan yang seperti dijebak, tidak prosedural oleh pihak KPK, karena ketika dalam proses pemeriksaan tiba-tiba HP-nya dan juga buku catatannya disita. Kemudian juga ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka disebutkan bahwa penetapan tersangka ini bersifat politis, sehingga memang hak-hak tersangka total ada 6 ini menjadi penting untuk dibaca oleh Hasto Kristianto. Eva. Polri, lalu bagaimana dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto? Apakah ini akan menghambat proses penyidikan? Ya, pengajuan hingga sidang pra-peradilan tidak menghentikan proses penyidikan yang berlangsung di KPK. Oleh karena itu, selama memang proses dari pengadilan ini masih terus bergulir, KPK ini masih diperbolehkan untuk melakukan penyidikan, mulai dari pemanggilan sejumlah saksi, memeriksa tersangka, mengumpulkan bukti-bukti. Satu-satunya yang dapat menghentikan proses penyidikan di KPK apabila hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Hakim Tunggal Pra-peradilan yang ditunjuk, Juyamto ini mengatakan ataupun mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Hasto Kristianto, bahwa memang penetapan tersangka ini tidak sah. Nah, jadi apabila memang sidang 21 Januari mendatang ini, di tengah-tengah 21 Januari tersebut akan terus berlangsung pemeriksaan dari penyidik KPK tersebut, masih merupakan hal yang sah untuk dilakukan, karena memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, proses penyidikan ini tidak, proses pra-peradilan ini pengajuannya tidak menghalangi proses penyidikan yang berlangsung di gedung KPK RI. Nah, di sisi lain KPK juga terus membuka diri untuk memanggil sejumlah saksi-saksi lain. Kita ketahui bersama sejak tahun lalu bahkan dan juga minggu lalu sudah ada pemanggilan dari saksi kunci dari KPU, Bawaslu, dan juga ada sejumlah kader PDIP, dan seluruhnya bahkan hingga mantan ketua KPK RI ini akan terus dipanggil, Firly Bahuri, untuk memperdalam jalannya kasus ini. Kita akan sama-sama lihat, Eva, apakah nanti pukul 10 Hasto ini benar-benar akan hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka atau tidak. Sementara demikian, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.